Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Rafidah. Bersama teman-teman kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus dari perusahaan KFC. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Nur Hasanah. Yang kedua, Salma Rihadatul. Dan yang ketiga, saya sendiri, Salma Rafidah. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Presentasi yang pertama yaitu strategi dalam penentuan harga. Adapun dalam menetapkan harganya, KFC menggunakan 3 metode seperti di bawah ini, yaitu yang pertama, metode penetapan harga umum. Dalam penetapan harga umum atau yang disebut going rate pricing, perusahaan tersebut mendasarkan harganya terutama pada harga pesaing. Perusahaan tersebut mungkin akan menggunakan harga yang lebih mahal, relatif sama atau lebih murah daripada pesaingnya, tergantung dari keunikan diferensiasi dan kualitasnya. Ini dapat dilihat dari perbedaan harga antara KFC dan McD. Hampir sama. Ini dikarenakan tidak ada keunikan-keunikan yang sangat signifikan yang ditampilkan oleh kedua perusahaan tersebut, sehingga mau tidak mau keduanya mematok harga yang bersaing. Yang kedua, metode penetapan harga geografis. Metode penetapan harga geografis adalah metode di mana berkaitan dengan bagaimana perusahaan tersebut memutuskan harga produknya untuk pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Apakah negara tersebut seharusnya menetapkan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk satu negara? Itu tergantung daripada tingkat daya beli di suatu negara atau wilayah tersebut. Untuk melihat dengan gampang tingkat kemakmuran suatu negara, itu dapat dilihat dari nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap dolar Amerika Serikat. Dan di antara 3 negara di atas, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, maka yang paling lemah nilai tukar mata uangnya terhadap dolar Amerika adalah mata uang Indonesia. Dan itu mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian dan daya beli Indonesia lebih rendah daripada yang lainnya. Oleh karena itu, maka KFC menetapkan harga yang lebih murah untuk Indonesia. Itu semua bermaksud untuk menyesuaikan produk KFC dan daya beli masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, metode penetapan harga diskriminatif. Perusahaan-perusahaan sering menyesuaikan harga dasarnya untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan atau perbedaan produk, dan inilah yang dinamakan dengan metode penetapan harga diskriminatif. Diskriminasi harga terjadi apabila suatu perusahaan menjual dua produk atau lebih yang berbeda. Dalam diskriminasi ini, penjual KFC tersebut mengenakan harga yang terpisah dan berbeda tergantung daripada intensitas kualitasnya. Semakin bagus kualitasnya, maka harganya akan semakin mahal dibandingkan dengan produk yang lainnya, dan sebaliknya. Penetapan harga diskriminatif juga dapat terjadi jikalau perusahaan akan menjual dua produk atau lebih yang berbeda, dan dalam menentukan harganya tergantung dari intensitas permintaannya. Tetapi dalam contoh kasus KFC ini, KFC menetapkan dan membeda-bedakan harga tergantung daripada intensitas kualitasnya, maka harganya akan semakin mahal dibandingkan dengan produk yang lainnya, dan sebaliknya. Penetapan harga diskriminatif juga dapat terjadi jikalau perusahaan akan menjual dua produk atau lebih yang berbeda, dan dalam menentukan harganya tergantung dari intensitas permintaannya. Tetapi dalam contoh kasus KFC ini, KFC menetapkan dan membeda-bedakan harga tergantung daripada intensitas kualitasnya. Dan untuk presentasi kedua akan dilanjutkan oleh Salma Rihadatul. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Salma Rafidah. Saya akan membahas tentang kelebihan dari KFC. Yang pertama ada harga yang mumpuni. KFC ini memiliki kelebihan, yaitu harga makanan yang ditawarkan oleh KFC relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu McDonald's. KFC menawarkan menu utama ayam goreng dengan bumbu racikan spesial. Selain murah, KFC juga memiliki potongan ayam yang lebih besar dengan 2 jenis ayam original dan crispy. Hal ini sesuai dorongan jargon dari KFC, yaitu jagonya ayam. Yang kedua ada popularitas besar. KFC mempunyai popularitas yang besar di Indonesia. Dengan popularitas besar di kalangan konsumen cepat saji Indonesia,
Makanan-makanan yang ditawarkan oleh KFC sangat mudah diterima dan disukai. Selain itu, kita dapat berkunjung dan menemukan gerai KFC terdekat dengan mudah karena KFC membuka banyak gerai yang tersebar di mana-mana. Yang ketiga, ada bekerja sama dengan artis. Tentu kita nggak asing lagi jika menemui CD album dari artis tertentu yang dipajang di display KFC. CD album artis ini kita dapat beli secara langsung ataupun dengan syarat membeli sebuah paket makanan yang memperoleh CD sebagai rewardnya. Kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi pembajakan agar lebih menghargai karya para artis dan musisi Indonesia sehingga tidak kalah saing dengan penjualan CD artis luar negeri. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Hasanah. Saya Nur Hasanah ingin melanjutkan presentasi dari Salma Rihadatul. Kekurangannya 1. Menu kurang variatif. Tidak seperti McDonald yang menawarkan berbagai menu seperti es krim dengan berbagai topping yang variatif. KFC biasanya hanya menawarkan menu es krim dengan topping coklat saja. 2. Kurang unggul dalam menu lain. KFC memiliki jargonnya ayam, membuat KFC kurang unggul dalam menu lain yang terdapat pada produk mereka, yaitu contohnya burger. Hal ini dimanfaatkan oleh pesaingnya dalam mengembangkan produk mereka dan tentunya dengan menu dan produk yang beragam dapat menarik minat konsumen yang lebih banyak lagi. Kesimpulan dari strategi penentuan harga KFC adalah dalam menetapkan harga, KFC menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode penetapan harga umum, metode penetapan harga geografis, dan metode penetapan harga diskriminatif. Metode penetapan harga umum adalah metode penetapan harga berdasarkan harga pesaing. Selanjutnya, metode penetapan harga geografis adalah metode di mana perusahaan KFC menentukan harga yang berbeda-beda di antara negara-negara yang menjadi tempat beroperasinya tergantung daripada kemampuan daya beli masyarakatnya. Dan selanjutnya adalah metode penetapan harga diskriminatif. Metode ini dapat diartikan sebagai metode di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap produknya tergantung dari intensitas permintaan ataupun intensitas kualitasnya. Di dalam menentukan harganya, KFC juga menggunakan adaptasi bukan standarisasi. Ini berarti harga yang ditetapkan oleh KFC disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat setempat, bukan dengan menggunakan harga standarisasi yang berarti di setiap negara pasarnya disamakan. Adapun segmen yang dipilih KFC adalah all segment, yaitu berlaku untuk semua kalangan, baik kalangan ekonomi bawah, kalangan ekonomi menengah, dan kalangan ekonomi atas. Ini terbukti dengan harga KFC yang terjangkau oleh berbagai kalangan. Sekian dari kelompok saya, terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga kita mendapatkan ilmu dan manfaat dari materi yang sudah kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata atau ada kekurangan kata-kata yang belum saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.